Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afif Zainal Romsi dari Sistem Informasi B, ingin menjelaskan penilaian prestasi kerja. Pengertian: penilaian suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, kualitas, atau suatu status dari beberapa objek, baik orang ataupun benda. Kerja: suatu pengorbanan jasa jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang atau jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. Penilaian prestasi kerja adalah merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Penilaian prestasi kerja dapat diartikan sebagai suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis dengan prestasi kerja atau jabatan job performance seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya. Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Objek penilaian prestasi kerja: hasil kerja individu, biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya per unit yang dikeluarkan. Perilaku, seperti ketetapan waktu, memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas pengembalian keputusan, tingkat absensi. Sifat, objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan dengan hasil tugas yang positif, seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, mampu bekerja sama. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 2. Memberikan imbalan yang serasi, misalnya untuk memberikan penaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, intensif uang. 3. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 4. Untuk membedakan karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. 5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam penugasan kembali, seperti diadakan mutasi atau transfer rotasi pekerjaan, promosi, kenaikan jabatan, training atau latihan. 6. Meningkatkan motivasi kerja. 7. Meningkatkan etos kerja. 8. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi tentang kemajuan kerja karyawan. 9. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karir selanjutnya. 10. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan dan efektivitas. 11. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, karir, dan keputusan perencanaan suksesi. 12. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 13. Sebagai sumber informasi untuk pengembalian keputusan yang berkaitan dengan gaji, upah, intensif, kompensasi, dan berbagai imbalan lainnya. 14. Sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi maupun karyawan maupun pekerjaan. 15. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja. 16. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 17. Untuk mengetahui aktivitas kebijakan SDM seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang saling ketergantungan di antara fungsi-fungsi manusia. 18. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi baik. 19. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 20. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sanksi ataupun hadiah.
Syarat-syarat dalam penilaian prestasi kerja. Penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang unsur-unsur yang dinilai. Penilaian hendak mendasarkan pada penilaian atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur yang dinilai. Penilaian harus jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang dinilainya. Penilaian harus mempunyai kewenangan formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Penilaian mempunyai keimanan yang kuat supaya hasilnya jujur dan adil. Jenis-jenis dalam penilaian prestasi kerja. Penilaian hanya oleh atasan, yaitu cepat dan langsung, dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. 2. Penilaian oleh kelompok lini, atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya sampai bawahannya yang dinilai, yaitu meliputi objektivitasnya lebih akurat dibandingkan jika hanya oleh atasannya sendiri. Individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. Penilaian oleh kelompok staf, yaitu atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya. Atasan langsung membuat keputusan akhir. Penilaian gabungan yang masuk akal dan wajar. Penilaian melalui keputusan komite, yaitu sama seperti pada pola sebelumnya kecuali bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir. Hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. Tujuannya adalah untuk memperluas pertimbangan yang ekstrim, memperlemah integritas manajer yang bertanggung jawab. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, yaitu sama seperti pada kelompok staf namun melibatkan wakil dari pemimpin pengemban atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau independen untuk membawa suatu pemikiran dan tetap ke dalam suatu penilaian lintas sektor yang besar. 6. Penilaian oleh bawahan dan sejawat, yaitu mungkin terlalu subjektif, mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. Unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja, yaitu ada kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.